Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'i minal awwalina wal akhirin ila yaumil qiyamah. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allazina atainahumul kitab yaslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yassir lana lil yusri wa jannibna lil usri waghfir lana fid dunya wal akhirah waj'alna min a'immatil muttaqin waj'alna min warasati jannatin na'im amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para ikhwan akhwat majlis taklim yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya dan ridhonya insyaallah Allah kembali mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini. Allah hanya memilih yang Ia pilih. Kita semua sama-sama hadir di rumah Allah ini tentu hanya semata mengikuti panggilan seruan hidayah dan akidah, dan kita di sini insya Allah menjadi tamu-tamunya Allah. Amin. Bahkan di dalam hadis hum ahlullah, mereka dimasukkan oleh Allah sebagai ahli atau keluarganya Allah. Maka tiada yang pantas bagi keluarga Allah selain surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, hidup adalah perjuangan. Untuk mendapatkan surga pun perlu perjuangan. Kita taklim itu bagian dari rangkaian cara mendapatkan surganya Allah. Saya selalu membaca hadis, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Makin semangat kita taklimnya, semangat juga Allah mengajak kita untuk segera memasuki surganya. Amin. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan berjalan, Allah akan menghampirinya dengan berlari. Siapa yang datang kepada Allah dengan sejengkal, Allah akan menghampirinya 1 meter. Jadi Allah tuh standby, lebih dari apa yang kita perjuangkan, kita lakukan. Ya. Para hamba Allah jamaah sekalian, ini sudah masuk bulan Rajab. Tanggal
Tanggal berapa? Tanggal 4 deh ya. Nawar. Ya. Ya. Tanggal 4. Nah, tapi saya nulisnya tanggal 3 di sini. Ya, ngikutin kalender yang ada di HP. Ya. Biasa setelah selisih sehari nggak apa-apa, masalah perhitungan. Ya. Tapi kalau menggunakan kalender untuk muamalah tidak merujuk pada hasil ruyat, tapi merujuk pada apa yang tertera di kalender supaya nggak bingung. Ya. Itu tujuannya kalender, muamalah. Makanya menggunakan kalender Masehi itu nggak haram, mubah hukumnya. Ya, ada yang bilang jangan, itu kan orang Kristen punya. Siapa bilang Kristen punya ya? Nabi Isa juga nabi kita kan, nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka ada yang salah ya. Yesus dianggapnya bukan nabi. Padahal nabi. Cuma kita bilang bukan Tuhan. Ya, bukan anak Tuhan juga. Tapi Abdullah, kata pengakuan beliau sendiri Abdullah. Hamba Allah. Bukan Ibnullah, bukan anak Allah, tapi Abdullah, hamba Allah. Para ikhwan, sebagaimana tertera di papan tulis, ya. Sekarang kita masuk bab baru, ya. Sujud sahwi. Dia masuk pada bab sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Bisa bedain ya? Harus. Kalau sujud tilawah apa? Bedanya apa sujud sahwi dengan sujud tilawah? Sujud sahwi rakaat. Ya. Kalau tilawah? Karena membaca ayat sajadah. Di Quran ada berapa ayat sajadah? Ya berapa yo? 14. Berapa di sini? Misalnya jawab sih belum ada. 14. Enggak apa-apa, dia juga ngarang kok. Belum ada yang bener soalnya. Cuma 17, 14. Saya diam aja, orang belum betul ya. Nah, oke. Ada 15. Nah, ya kan? 15. Kok kurang dikit? Nawar ya. 15 ayat di 14 surat kira-kira. Karena ada yang 2 ayat di 1 surat. Perbedaannya yang mencolok antara sujud sahwi dan sujud tilawah. Kalau sujud sahwi hanya dilakukan dalam sholat. Kalau sujud tilawah bisa dalam sholat, bisa di luar sholat. Udah sholat. Sama dengan sujud syukur. Itu tidak boleh dilakukan di dalam sholat, hanya di luar sholat. Nah itu perbedaannya. Ya. Maaf. Ini lain kali naruh gelas tuh di kanan ya. Nah di kiri. Ya. Namanya Ustadz TV aja di kiri ya. Nah, hadis yang di depan ini kita masuk sujud sahwi. Ada beberapa hal yang dalam mempraktekkan sujud sahwi itu banyak yang masih belum sesuai. Jadi mengamalkannya sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Mari kita samakan. Ya, samakan. Sebab sujud sahwi ini bukan hal yang harus dihindari. Bukan. Tapi harus tahu. Sebab Nabi sendiri mengalami. Bahkan ada riwayat bahwa Nabi sengaja melakukan itu supaya untuk mengajarkan kepada umat bagaimana mensikapi keliru rakaat sholat. Nah, maka dilakukanlah sujud
sahwi. Kita baca bersama hadisnya. Yang belum nulis atau yang belum ada kitabnya, ada papan tulis. Kita baca ya. Para ikhwan mengikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Buhainata radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallaz zuhra faqama fir raq'atainil awwalayaini ya, ini agak sebentar. Ada yang bukan awal tapi maaf. Ini keliru harokatnya, bukan aw tapi u ya. Ini. Ulang bersama. Ikuti bersama. Faqama fir raq'atainil ulayaini. Ikuti dari sini ikutnya. Ulangi lagi. Faqama fir raq'atainil ulayaini. Walam yajlis. Faqaman nasu ma'hu. Hatta idza qadas sholata. Wang tazoron nasu taslimahu. Wang tazoron nasu taslimahu. Kabbara wa huwa jalisun. Wa sajada sajdataini. Qabla ayyusallima. Summa sallama. Akhrajahu sab'atu. Wa hadzal lafdul lil Bukhari. Maaf, para ikhwan ulangi bersama, ikuti tunjuk ini. Ayo. Buhainata. Sholat zuhra. Terus ulayaini walam yajlis faqaman nasu ma'ahu hatta idza qadas sholata wang tazoron nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajdataini qabla ayyusallima summa sallama. Akhrajahu sab'ah wa hadzal lafdu lil Bukhari. Kayaknya banyak yang belum lancar baca apa ya? Ada yang belum lancar baca? Ada ya? Apa? Yang penting jangan segan belajar, jangan malu belajar. Saya takut ketahuan nggak bisa, lah itu kacau. Justru harus mau ketahuan biar bisa. Di antara kelemahan kita dalam belajar, malu kalau ketahuan nggak bisa. Sekolah itu namanya mental block. Mental block itu pagar jahat yang kita bikin untuk merengkeng kemajuan kita, menghambat kemajuan. Itu namanya mental block. Dan itu banyak dipelihara oleh orang-orang yang nggak bisa maju. Ya, oke. Dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ini nama sahabat ya. Sebentar dulu sebelum masuk hadisnya. Ini kalau kata kita ini hadis qauliyah atau fi'liyah? Qauliyah atau fi'liyah? Bagus, berani walaupun salah. Ini fi'liyah namanya. Kalau qauliyah itu ucapan Nabi.
Sementara ini kata Abdullah bin Buhainah bahwa Nabi sholat duhur karena siapa? Ke sahabat. Ibnu Buhainah menyaksikan Nabi sholat duhur, gitu ya. Cuma rakaat kedua berdiri, kira-kira lah contohnya. Jadi ini qauliyah. Salah lagi. Dia gitu itu. Gara-gara itu dah. Oke, ini pilih ya. Oke, enggak apa-apa keliru ya. Itu bagus, berani itu. Saya puji itu ya. Anan Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat zuhro, sholat berapa rakaat? Boleh 2 enggak? Jumat. Kenapa Jumat 2 rakaat? Ayo. Kenapa Jumat 2 rakaat? Nah, itu bagus. Makanya kalau Jumatan masbuk harus 4 rakaat dia sholatnya. Sholat arba'an. Kalau sholat itu nggak enak aja, datang gak ikut khutbah, main sholatnya 2 rakaat. Keenakan. Itu banyak yang nggak ngerti itu ya. Bahkan kata Nabi, fala jum'atalah, datang ke masjid khutbah sudah mulai, itu nggak dapat nilai Jumat, nggak dapat. Ya. Kalau kebiasaan nggak dapat, nggak akan bertegur sapa dengan Nabi. Nabi cuekin, pedih banget tuh sama Nabi cuekin nanti di Yaumul Mahsyar. Faqoma, maka Nabi berdiri. Firraqatainil ulayaini, pada rakaat yang 2 yang pertama, jadi maksudnya rakaat kedua lah gitu ya. Nabi berdiri pada rakaat kedua, artinya tidak duduk apa nih? Duduk tahiyat apa? Awal. Atau apa kata lain tahiyat awal? Iftirash. Ya. Kalau rakaat akhir tawaruk. Betul ya. Walam yajlis, dan beliau tidak duduk tasyahud awal, boleh gitu, atau duduk iftirash. Jadi Nabi langsung berdiri. Faqaman nasu ma'ahu, berdiri juga. An-nasu siapa ini? Makmum Nabi siapa? Makmum Nabi siapa? Sahabat. Maka sahabat pun ikut berdiri bersama Nabi. Enggak protes, pokoknya berdiri aja. Ini pelajaran. Kalau makmumnya lupa, sudah diingetin, tetap berdiri. Jangan kita duduk, dia berdiri, jangan ikuti gitu loh. Fakoman nasu, pas sahabat tuh dalam keadaan bingung tetap berdiri. Ya, bukan berarti ya, cuma kan ini zaman Nabi, sahabat berpikirnya berbeda. Jadi bahkan ada yang bilang, ada pikir gini, jangan-jangan sekarang udah diubah ya hukum sholat. Sambil sholat dia mikir ya, rakaat kedua nggak berdiri, nggak duduk gitu. Mikirnya begitu ya. Hatta sehingga iza apabila qada, sudah selesai, bukan mengkodo ya, sudah selesai as-sholata, sholatnya udah 4 rakaat. Wang tazarun nasu taslimahu, wang tazaro, dan menunggu an-nasu, para sahabat, taslimahu, salamnya. Jadi mungkin lagi tahiyat akhir nih, udah rakaat keempat, para sahabat nunggu salam. Sambil nunggu kira-kira Nabi mau berbuat apa. Sebab tadi ini duduk, tidak duduk ya. Nah. Lantas ini sebelum salam ini, karena sahabat nunggu, kabaro wa huwa jalisun. Tiba-tiba Nabi takbir, sementara Nabi dalam posisi duduk. Nah. Wasajada sajdatain. Lantas Nabi sujud 2, bukan rakaat, 2 kali sujud. Dan setiap sujud kabaro. Takbir berarti 2 kali takbir. Qabla ayyusallima, sebelum beliau salam. Setelah sujud 2 kali, summa salam, lantas beliau salam. Paham ya? Itu prakteknya begitu. Gampang nih, ya. Jadi hadis ini mengajarkan, ya, Nabi itu mengajarkan kalau ada kekeliruan, bisa kelebihan, bisa kekurangan sebetulnya.
Di sini kekurangan, kurang duduk ya. Nah, tidak lantas mengulangi sholat dari awal, tapi lanjutkan sampai selesai, baru sujud sahwi 2 kali. Ya, pertanyaan, ada yang nanya nggak? Kalau enggak saya nanya nih. Menghadap kiblat betul. Ya, Nabi mencontohkannya menghadap kiblat. Ya. Jadi kalau di luar sholat ya, kalau dalam sholat udah pasti ke kiblat. Di luar sholat utamakan menghadap kiblat dan di tempat yang bersih, jangan tempat yang kotor. Ya. Contoh para pemain bola ya, habis menggulkan sujud syukur. Nah itu betul. Ya. Siogianya menghadap kiblat sujudnya. Tapi cukup sekali kalau sujud syukur, ya, enggak 2 kali. Pakai takbir, ya bagus pakai takbir. Ada ajaran Allahu Akbar. Kayak ini Gonzales tuh bagus tuh kalau dia habis menggolkan. Bagus dia itunya apa? Prakteknya bagus ya, gitu dulu. Iya, kiblat. Jadi angkat tangan dulu ya dia. Kalau yang lain kan enggak. Ya. Kalau susah nggak apa-apa, tapi afdolnya kita kan sunnah ya. Afdolnya menghadap kiblat. Membaca kunut ada tuh di kalangan Nahdien kan gitu. Nah mereka selesai sholat dia sujud sahwi. Nah apakah itu termasuk juga? Nah, kalau bagi yang memahami mazhab Syafi'i ya, bahwa kunut itu wajib, lantas tidak kunut berarti kudus sujud sahwi, gitu ya? Karena kunut bagian dari rukun sholat, harus ada kunut. Bagi yang memahami itu sebagai kewajiban. Tapi bukan itu 2 mazhab soalnya. Mazhab yang tidak usah gitu ya. Bukan wajib. Boleh iya, boleh enggak. Maka tidak kunut menjadi tidak apa-apa. Dan syariat adanya sujud sahwi itu untuk sholat fardu. Misalkan sholat lupa nggak takbir 5 kali yang rakaat kedua. Habis bangun rakaat pertama langsung alhamdulillahirobbilalamin ya, suka ada kan, pernah tuh ada yang begitu. Gitu nggak diperlukan, nggak disunahkan, nggak diharuskan sujud sahwi untuk sholat untuk hal yang keliru di sholat sunnah. Itu kira-kira saja. Ada lagi? Hah? Dalam permasalahannya kalau kelebihan sujud sahwinya bagaimana? Apa Sama. Kalau merasa kelebihan sama sujud. 2 sujud juga, bukan rakaat 2 sujud. Ya. Cuma kalau keraguan-raguan, misalkan duhur nih ya, 4 apa 5 ya di sholat. 3 apa 4 ya? 3 apa 4? Maka menurut jumhur ulama ambil yang kecilnya, 3-nya, tambahin 1. Ya ambil yang 3-nya. Ya. Tapi biasanya keraguan-raguan itu begini, hukum usul fikih begini. Ada usul fikih saja di pasti ada, betul enggak? Tazwi jul amroin alazi ahadu huma adhar. Keraguan-raguan di antara 2 hal, tapi biasanya salah satunya lebih menonjol. Ya, itu mesti begitu. Tidak pas begini, sama gitu enggak. Nah, keraguan-raguan kita dalam sholat ini sudah 4 apa baru 3, mesti ada salah satu yang
lebih kuat, maka ambil yang lebih kuat. Itu untuk usul fikih. Tapi menurut jumhur ulama kalau dalam masalah hitungan sholat, ambil yang ringannya, yang kecilnya, tambahin lagi. Itu kira-kira. Sama. Sama sajdatain. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak saya nanya nih. Baik. Nah, bacaannya, saya nunggu-nunggu itu pertanyaannya. Baca. Bacaannya. Karena terus terang, mohon maaf ini membongkar aib. Di Supah banyak nggak tahu. Doa tilawah, Sawi. Ya. Justru yang ngerti malah anak-anak MTS yang saya ajar tuh, pelajaran fikih di sekolah ya. Nah. Ada ngapa kak di sini? Saya sudah udon ya. Ada ngapa kak? Oh? As-salatu khairum minan naum? Iya bagus. Ada sedikit ya kata-katanya ada yang pas. Coba ikuti sambil kita menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ulangi bersama. Dengarkan dulu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ulangi. Jadi balik-balik. Ke kuping ke dia. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ada orang apa? Tanpa melihat? Nah. Jangan dihapus. Ya. Soalnya kalau sekarang suruh apa bersama, nanti waktunya mepet. Habis. Iya. Dipakai tiap sholat. Jangan lupa kita. Ya. Oke. Satu lagi. Sebelum menanyakan. Sujud sahwi itu boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Ada masing-masing contohnya nanti dari berikutnya hadis keduanya, berikutnya ada. Ya. Bahkan boleh setelah berbicara. Ya. Misalkan Mbak yang imamin gitu ya. Terus Rudi negur, "Mbah, kayaknya tadi kurang rakaatnya deh." "Masa?" "Iya." Terus jamaah yang lain kor semua, "Iya Mbak." Nah, oh kita sujud ya gitu. Iya, harus semua ya. Jadi kalau imamnya keliru, makmum tetap ikut gitu. Ya. Tetap ikut imam. Ini kita udah bilang subhanallah. Harusnya duduk kok berdiri. Subhanallah, jangan teriak-teriak terus imamnya sendirian, makmumnya sholat sendiri juga. Itu kacau kalau begitu. Karena seperti ini kejadian zaman Nabi, para sahabat nggak mentang-mentang merasa ingat terus dicuekin imam. Ya. Nah ini para ulama mensikapi hadis ini bahwa makmum tetap ikut imam. Karena nanti masuk hukum ketika lupa adanya sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini menghapus kekeliruan yang terjadi pada sholat. Jadi nggak ada dosa gitu ya. Namanya juga manusia. Al insan mahal khotawan wan nisyan. Ya. Bahkan ada riwayat bahwa sujud sahwi ini tujuannya untuk memburukan sifat syaitan. Ya. Karena kan
Mau tidak mau kita menyadari apa enggak, lupa sholat itu ada gangguan setan gitu. Ada gangguan setan alladzi yuwaswis. Dasar masa imam sholatnya lupa? Biarin saja nggak apa-apa, karena manusia mahal khotawan. Lupa juga ada cara menghapus lupanya. Itu dengan konon waktu di Sufah itu sholat asar, imam sholat 3 rakaat gitu ya, bersama makmum ya, 3 rakaat. Jadi pas saya lagi ke pasar, jadi sholatnya anak-anak yang bilang, anak-anak sekolah ya, Ustaz menyadari nggak tadi kenapa asar kan cuma 3 rakaat, kata anak semua. Masa? Waduh, pas saya nggak ikut sholat jadi nggak ngerti sebenarnya prosesnya ya. Akhrajahu sab'ah. Nah, sebentar dulu nih, mengulang pelajaran yang lalu. Apa tuh maksud akhrajahu sab'ah? Hah? Sab'ah 6? Enam tuh sitah, sab'ah 7. Nah, wahid, isnain, salasa, arba'ah, khamsah, sitah, sab'ah. Ya. Cuma 7 ini siapa? Ayo. Siapa Pak? 7 Pak. Siapa aja? Tuh apa orang mahnya? Hah? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, ya Afwan. Masya Allah, Alhamdulillah. Sip, ya. Ya. Mudah-mudahan menjadi teladan untuk yang lain. Ya. Datang paling duluan, pulang belakangan, itu bagus. Ya. Kalau pasar datang paling belakangan, pulang paling duluan, itu kalau pasar. Kalau taklim sebaliknya. Nah, yang 7 masih apa Kang Soheb? 7? Wah, ya. Kan Rudi? Pohok? Ikut-ikutan Kang Soheb. 7 itu adalah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah nanti berikutnya. Ini Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Nah, ya. Jadi ini yang 4 ini, 2 punya kitab sahih, Bukhari, Muslim. 4 berikutnya punya kitab sunan, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Yang satunya punya kitab musnad, yakni Imam Ahmad. Ya, apa bedanya? Keliru. Kalau kitab sahih hanya mengumpulkan kitab hadis yang sahih saja. Kalau musnad, kalau sunan itu campur. Sahih, hasan, dhaif. Kalau musnad itu hadis berdasarkan kepemilikan hadis oleh persahabat. Hadis Abu Hurairah 1 bab Abu Hurairah gitu. Hadis Ibnu Umar 1 bab Ibnu Umar. Jadi babnya ngaclok ya, bisa bab jihad, bab fikih campur aduk karena sesuai dengan nama sahabat. Itu dan di dalamnya tercampur antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Tapi sekarang udah banyak takhrijnya. Ya. Tahrij misalkan sahih hadis Abu Daud khusus yang sahihnya. Hasan sahih Hasan Sunan Abu Daud dan seterusnya gitu ya. Itu 7. Sab'ah. Ulangi lagi. Akhrajahu sab'ah, riwayat yang 7 sebutkan 1. Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Nah, gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kuat ingatannya. Ya. Kalau zaman sebutnya salafus soleh, kata salafi, zaman dulu bagaimana cara memelihara kecerdasan, kekuatan, daya ingat, apa syaratnya? Jawabnya tuh hindari maksiat. Ya, hindari maksiat, Masya Allah. Mungkin kalau kita nanya tersinggung ya, Masya Allah kok begitu arahnya ya. Itu jawabannya. Ya. Ada lagi pertanyaan lagi. Bagaimana cara menjaga ilmu supaya tidak lupa? Dijawab lagi,
ilmu yang disampaikan oleh kiai, ajengan, ulama, ustadz seperti kuda liar. Maka ikatlah ilmumu dengan tulis. Mana yang nulis? Ya. Kadang-kadang berangkat taklim dengan berangkat apel sama. Klimis sih klimis, tapi nggak bawa apa-apa. Bawa dompet dong penuh. Ada peribahasa, kullu syai' alam. Segala sesuatu ada tandanya. Nah, tanda kita mau taklim itu apa? Pakai peci, baju koko, pulpen, buku, Bulughul Maram, itu udah cukup. Ya. Jangan nggak pakai peci, kaos oblong keringetan bagi, ya. Insya Allah ya. Enggak, itu mah intermezzo aja ya. Jadi kenapa pakai kaos? Ya. Wa hadzal lafdzu lil Bukhari, dan lafaz hadis ini bersumber dari Sahih Bukhari. Ya. Ini perlu karena kadang-kadang kalau dikatakan akhrajahu, apa termasuk Bukhari, bisa jadi nggak ada hadis ini di Bukhari, nggak ada. Tapi menggunakan takhrij Bukhari, artinya para perawinya yang dipakai juga yang dipakai oleh Imam Bukhari. Ada tapi nggak sama persis, hanya paralel saja, hanya semakna saja, kira-kira gitu lah. Makanya kan sering mutafaq alaih di Bulughul Maram dicari di Bukhari nggak ada. Bisa begitu, bukan berarti salah nulis, tapi memang begitu. Harus tahu ilmu hadisnya biar paham gitu kata. Ya. Ya. Para ulama membahas tentang duduk rakaat pertama. Apakah duduk di rakaat pertama itu wajib, rukun, atau memang nggak wajib? Itu ada dua pendapat. Kata yang berpendapat nggak wajib, ke sini arahnya. Kalau memang wajib, Nabi mesti mengulang, nggak pakai sujud sahwi. Kalau itu wajib. Tapi kenyataannya Nabi malah sujud sahwi. Itu pendapat ya. Kita bisa ikut, bisa enggak, terserah. Menurut saya itu rukun sholat, duduk itu. Cuma jika lupa dapat ditutup dengan sujud sahwi ini. Jadi jangan diganti hukum gitu ya. Hukum, sebab kenyataannya kalau sholat gak pakai sujud duduk tasyahud awal dengan sengaja, sholatnya tidak sah jadinya. Ya, itu kira-kira ya. Ya. Segitu, ada pertanyaan lagi? Di riwayat Muslim, yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun wa yasjud. Rasulullah takbir setiap mau sujud sahwi. Allahu Akbar, subhanalladzi man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Enggak ada bacaan, duduknya enggak ada. Duduk lagi, sujud lagi. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Boleh juga subhanallah allazi la yanamu wa la yashu, boleh gitu. Sama. Ya. Cuma sayangnya di dua kitab yang saya nukil ini doa ini nggak ada terdapat, tapi kita pakai. Ya. Nah, ketika Nabi sujud, wa yasjudun nas ma'ahu, dan para sahabat pun ikut sujud. Ya. Maka nama nasya minal julus. Ya, sesuai dengan untuk menutup apa yang terlupa dari duduk tasyahud awal yang tidak duduk tadi. Ya. Ini pernah saya beberapa kali kejadian. Imamnya keliru, makmumnya nggak mau tahu. Ya. Ketika selesai sholat, imamnya sujud sahwi, makmumnya nggak ikut sujud. Kejadian itu. Ya, beberapa kali. Nah, tapi seyogianya itu keliru ya. Seyogianya tetap ikut. Ya. Tapi sujud sahwi juga bukan hal yang keliru terus diperbaiki saat itu. Misal gini, saya pernah makmum ke imam sholat lokas tempat sholat isya ya. Tiba-tiba
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Enggak baca Fatihah gitu. Betul ini, belum lama lagi bulan kemarin. Teriak jamaahnya, subhanallah, subhanallah. Kayak ada gempa. Ya. Terus imam langsung menyadari, akhirnya berhenti terus bismillah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sampai waladhdallin baru baca sabbihisma rabbikal a'la. Habis itu dia sujud gitu loh. Itu mestinya nggak usah sujud karena sholat itu nggak ada yang kurang, ada yang lebih. Hanya Al-Fatihah tadi belum keliru. Tapi kan saat itu juga diperbaiki. Ya, bukan berarti lupa baca Fatihah sampai rakaat terakhir gitu enggak. Kira-kira gitulah. Jadi kalau kejadian seperti itu tidak harus di sujud sahwi. Tidak harus di sujud sahwi ya. Dan contoh-contoh yang lain. Misalkan imam lupa baca, tapi makmum ada yang tahu. Itu enggak harus sujud sahwi. Ya. Karena kekeliruan hanya pada diri imam, bukan jama'i. Misalkan sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, lupa membaca Rabbana walakal hamdu misalkan. Nah, itu bagi jumhur ulama itu tidak pakai sujud sahwi. Karena kekeliruan itu tidak nampak. Ya, hanya terjadi pada imamnya. Jadi yang menanggung kesalahannya imamnya, termasuk imam jika imam mengimami sholat dalam kondisi hadas. Ya, Allahu Akbar, protes. Ya, tapi mungkin karena nggak enak mau membatalkan, apalagi bisnya besar, tahan aja, biar kentut nanti diganti di belakangan, itu nggak boleh, tetap harus batalkan. Makanya yang berdiri di belakang imam harus orang pilihan, utamakan yang alim, yang hafal Quran. Jangan membiarkan orang asing di belakang imam. Bahkan orang bawa motor tuh datang sini duduk sini gitu nggak boleh, nggak songong gitu. Ya, makom di belakang imam itu adalah orang-orang yang pilihan. Sehingga nanti posisinya akan menggantikan imam jika imamnya tiba-tiba batal. Ya, kan kata Rasulullah, liyaliyani ulul ahlam wa ulunuha. Hendaklah mendekat kepadaku orang-orang yang kita bilang orang alim lah. Orang alim. Tidak harus hafid Quran, tidak. Pokoknya alim. Ya. Alim bahasa Arab, bukan alim bahasa Sunda. Gitu kira-kira ya. Makanya saya sering kalau di sufah itu sudah dianggap alim, bahaya. Terasa banget kehilangan Ustaz Aji, Ustaz Komar, Mbah Zubaidi dan sebagainya itu. Ya, tiba-tiba saya jadi orang tua. Ya, kalau sholatnya nggak di belakang imam suka pada negur ya, suruh di belakang imam. Ya, saya simpulkan ya. Oke, pertama sholat itu wajib, tapi tidak tertutup kemungkinan dari lupa. Maka hukum sujud sahwi ini untuk menutup lupa itu. Tapi lupa kurang atau lebih bilangan rakaat ataupun yang lainnya. Sujud sahwi 2 kali, doanya ini. Dan sujud sahwi dilakukan bisa sebelum salam atau sesudah salam. Bisa, boleh juga kalau darurat setelah berbicara. Tapi pembicaraan yang mengarah kepada menyelesaikan sahwi tadi, lupa tadi, bukan membahas masalah macam-macam ya. Dan jedanya tidak banyak, tidak terlalu jauh. Setiap sujud membaca takbir ya, takbir sebagai takbir intikal namanya. Intikal itu beralih gerakan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, dari duduk ke sujud, itu namanya intikal ya. Kemudian makmum wajib mengikuti imam dalam melakukan sujud sahwi, termasuk juga yang masbuk ya. Masbuk nih,
Tiba-tiba sujud sahwi, dia kan nggak paham sujud apanya kok mau salam sujud, ya udah ikut aja. Ya kan mungkin nggak tahu persoalannya kan, namanya juga masbuk. Tapi kata para ulama, misalnya nukil dalam kitab Ibanatul Ahkam, tetap makmum wajib ikut sujud sahwi bersama imam. Ya. Dan sujud sahwi dalam satu sholat hanya 2 kali, walaupun kekeliruannya lebih dari 1 kali misalkan ya. Menurut mazhab Syafi'i, sujud sahwi dilakukan sebelum salam jauh lebih afdol. Tapi mazhab yang lain seperti Imam Ahmad juga boleh setelah salam, seperti yang Nabi lakukan pernah. Jadi ceritanya Nabi salam, sahabat tuh nggak negur sampai selesai. Pas Nabi salam, sahabat nanya, "Wahai Rasulullah, apakah hukum sholat sudah diubah?" Kata Rasul, "Tidak." "Kenapa?" "Anda keliru." Nah, terus Nabi melakukan sujud tilawah itu sesudah salam. Itu kira-kira ya. Jadi itu mubah sujud sahwi sesudah bahasan kajian kita malam hari ini. Ya, menambah ilmu, menambah wawasan seperti yang sering saya sampaikan bahwa fikih itu ibarat seorang istri berhias untuk suami. Fikih ini berhias untuk Allah. Semakin ahli dalam fikih, semakin indah di hadapan Allah kita itu. Sebab kita semakin tahu cara bagaimana takarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan ubudiyah yang baik. Ya, demikian mudah bermanfaat. Wal afu minkum wastaghfirullahu li walakum. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.